Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para warga belajar, apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini berjumpa lagi bersama saya, Tutor PKBM Cendekia di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang modul 11 unit 2. Bagaimana? Siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, mari kita pelajari bersama-sama pembahasan materi sejarah Indonesia di modul 11 unit 2 ini. Pejuang pada masa lalu rata-rata masih berusia muda. Mereka pantang menyerah untuk mempersatukan bangsa. Berbeda dengan sebelumnya ketika Indonesia dalam jajahan Belanda, politik divide et impera merupakan senjata Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesadaran bahwa bersatu merupakan alat untuk mencapai kemerdekaan. Beberapa kerajaan pecah karena tidak adanya kesadaran raja untuk menyatukan pemerintahannya, melainkan mendahulukan kepentingan sendiri. Keadaan tersebut semakin mempermudah penjajah untuk melakukan politik adu domba. Nah, dengan perpecahan yang ada akan mempermudah para penjajah untuk mempecah belah Indonesia dan menggagalkan perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. A. Konflik menuju integrasi. Perang antar suku dan kerajaan yang terjadi pada abad ke-17 sampai 18 merupakan bentuk perpecahan rakyat Indonesia yang sebelumnya pernah disatukan oleh kerajaan Majapahit. Ketika terjadi perebutan kekuasaan antara raja dan suku yang ada di daerah akan menyebabkan kekuatan daerah melemah, sehingga daerah yang bersengketa tersebut akan lebih mudah dipecah belah dan dikuasai oleh penjajah. Hal ini sudah terbukti dari beberapa daerah yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya dapat ditaklukkan dengan cara diadu domba antar raja. Jadi seringkali Belanda memanfaatkan keadaan yang ada, yaitu perpecah belahan antara daerah yang terjadi peperangan antara beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, dan ketika mereka melakukan perperangan tersebut, ketika kalah pun akan dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusupi dan melakukan perebutan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan tersebut yang melakukan peperangan. Dengan politik adu domba tersebut, Belanda sangat diuntungkan untuk penguasaan wilayah yang ada di Indonesia. B. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Lahirnya kesadaran untuk bersatu melalui kebangkitan nasional yang diawali oleh pergerakan Budi Utomo memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda lain yang akhirnya bermunculan berbagai organisasi di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Organisasi-organisasi tersebut merupakan kesadaran kelompok yang mulai membuka pikirannya bahwa perlu adanya pergerakan nasional untuk melawan penjajah, tidak lagi kedaerahan, kesukuan, kerajaan, melainkan persatuan. Dengan munculnya pergerakan nasional, perjuangan bangsa Indonesia memiliki ciri dan sifat-sifat perjuangan yang berbeda, yaitu menggunakan organisasi yang teratur dan lebih terstruktur. Bersifat nasional artinya sudah terjadi kerjasama antar daerah di seluruh Indonesia dan tidak tergantung pada satu orang pemimpin saja. Jadi dari kejadian perpecah belahan atau politik adu domba yang dilakukan oleh para penjajah, para pemuda pun termotivasi dengan pergerakan Budi Utomo yang mencetuskan mereka untuk membentuk organisasi-organisasi yang bersifat nasionalisme
Jadi pergerakan yang mereka lakukan tidak hanya pergerakan per daerah, suatu daerah ataupun yang bersifat kekerajaan. Jadi pergerakan yang mereka lakukan sekarang merupakan pergerakan yang bersifat bersama-sama secara nasionalis. Jadi semua warga yang ada atau bangsa Indonesia bersatu untuk merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Nah, hal ini sangat efektif digunakan untuk melawan politik adu domba yang dilakukan oleh para penjajah. Nah, dari kesadaran para pemuda terhadap jiwa nasionalisme mereka pun tergerak untuk mendirikan beberapa organisasi. Nah, berikut ini beberapa organisasi yang berkembang pada masa kebangkitan nasional tersebut, yaitu yang pertama, Serikat Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912. Insight Party pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi Gerakan Pemuda Trikoro Darmo pada tanggal 7 Maret 1915. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 dan selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Organisasi ini terbentuk dengan tujuan mereka membangkitkan rasa nasionalisme para bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan karena mereka sadar dengan berdiri sendiri mereka akan sulit untuk mencapai kemerdekaan. Mereka pun tergerak untuk melahirkan organisasi-organisasi yang bersifat nasionalisme untuk mempersatukan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah, terutama di politik adu domba yang dilakukan oleh para penjajah tersebut. Selain organisasi yang disebut tadi, masih banyak organisasi lain yang dibentuk berdasarkan daerahnya. Organisasi-organisasi tersebut selanjutnya berinisiatif melakukan Kongres Pemuda. Dari hasil Kongres Pemuda kedua muncullah Ikrar Sumpah Pemuda yang berisikan pertama yaitu kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tiga, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari situlah jiwa pemuda dengan nasionalisme yang tinggi pun terbentuk dan lahirlah Kongres Pemuda yang dengan mencetuskan Ikrar Pemuda tersebut yang disuarakan serentak oleh seluruh para pemuda yang ada di Indonesia. Isi ikrar tersebut merupakan ikrar yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Jadi Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai suku ataupun berbagai adat istiadat dan kerajaan bersatu menjadi bangsa Indonesia yang bersama-sama bertujuan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, C. Tokoh nasional pejuang integrasi bangsa. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia masih dirongrong oleh Belanda. Menanggapi hal tersebut, rakyat Indonesia tetap mempertahankan dengan berbagai cara. Namun, meskipun demikian, Belanda mempunyai strategi untuk kembali ke Indonesia dengan berbagai cara untuk memecah belah Indonesia kembali. Berikut adalah tokoh nasional pejuang integrasi bangsa. Nah, mari kita simak slide selanjutnya. Berikut merupakan tokoh-tokoh nasional pejuang integrasi bangsa.
yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Dr. Muwardi, Muhammad Natsir, Mas Hajul Had atau Kiai Haji Agus Halim, Syarifuddin Prawiranegara, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, Mr. Muhammad Rum, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang merupakan pejuang integrasi bangsa yang belum disebutkan. Nah, tokoh-tokoh yang ada di bawah ini merupakan contoh tokoh-tokoh nasional pejuang integrasi bangsa Indonesia yang patut kita teladani. Oke, selanjutnya D. Tokoh daerah pejuang integrasi bangsa. Di sini ada 3 tokoh pejuang daerah yang berintegrasi bangsa, yaitu yang pertama Sultan Hamengkubuwono IX, Frans Kaisiepo, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh daerah yang memiliki jiwa pejuang integrasi bangsa. Selanjutnya, pejuang bersenjata. Tidak hanya pejuang dari tokoh-tokoh nasionalisme saja, di sini juga ada pejuang yang bersenjata. Yang pertama yaitu Jenderal TNI Gatot Subroto dan Letnan Media TNI Yosudarso. Nah, kedua tokoh tersebut merupakan tokoh pejuang yang bersenjata. Oke, demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, di sini saya memiliki 2 tugas yang harus kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Tugas pertama yaitu apa kunci keberhasilan dari Divide et Impera oleh Belanda. Dan yang kedua, organisasi apa saja yang terbentuk karena kesadaran para pemuda Indonesia akan pentingnya persatuan. Nah, kalian dapat kerjakan pada buku tugas kalian yang nantinya saya mohon untuk dikumpulkan tugasnya kepada saya. Ya, demikian pemaparan materi dari saya dan pemberian tugas dari saya. Saya rasa cukup untuk penyampaian materi dan pemberian tugas pada kali ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.